Selamat pagi saudaraku, selamat hari Minggu. Semoga Anda sekalian tetap sehat dan selalu bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur karena hidupku selalu dipenuhi dengan berkat. Engkau menganugerahkan kepadaku kekuatan rohani untuk mampu memaknai hidupku sendiri, sehingga perjalanan hidup saya selalu berjalan dengan baik, selalu diarahkan ke jalan kebenaran-Mu. Semoga saya dapat menghasilkan buah yang berlimpah untuk memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, salam bahagia. Dalam hidup, ada beberapa hal yang kita dengarkan tentang hidup itu sendiri. Mungkin sebagian orang yang kaya, hidup adalah komedi yang selalu membuat ketawa. Sedangkan bagi sebagian orang yang miskin, hidup adalah tragedi. Bagi kita orang beriman, entah kaya atau miskin, hidup adalah anugerah. Kunci utama kebahagiaan dari hidup adalah relasi kita dengan Allah. Allah sangat penting dalam hidup kita. Kita adalah debu yang diberi roh oleh Allah, sehingga kita bisa hidup. Tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. Dalam kisah penciptaan, kita diciptakan oleh Allah baik adanya. Kita hidup dalam belas kasihan, anugerah, dan kasih Allah. Sejak kisah penciptaan, kita bisa makan dan minum. Kita baik-baik saja karena kita terbuka kepada kehendak Allah. Namun ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, sejak saat itulah kita tahu apa itu sakit. Sejak saat itulah kita tahu apa artinya air mata karena kehilangan. Sejak saat itu pula kita tahu hidup kadang menyenangkan,
dan kadang menyedihkan. Sejak saat itulah kita mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah tetap ada untuk kita. Allah akan mengganti setiap luka yang tengah kita rasakan. Dia akan menggantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Allah selalu memberikan yang terbaik. Ketika kita juga berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, maka Allah akan mendatangkan orang-orang baik di dalam hidup untuk menemani langkah-langkah kita. Pada situasi new normal ini, teruslah berusaha untuk menghasilkan buah yang berlipat ganda. Situasi tidak membuat kita paceklik. Jangan menyerah dengan situasi, karena apapun situasinya, kalau kita terbuka kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam kasih Allah, kita tetap jaya, meskipun situasi kadang menggoncang dunia. Percayalah saudara-saudariku, tidak ada yang tidak mungkin selama kita percaya kepada Allah. Jangan berputus asa. Allah bersama kita. Dia memberi kita benih yang unggul untuk dikembangkan dalam hati kita. Kita sudah mendengarkan sabdanya, dan sabdanya adalah benih yang unggul yang harus kita kembangkan. Tugas kita selanjutnya adalah menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini Anda sedang menghadapi tantangan. Anda sedang merasa sendiri dan berjuang sendirian. Tetapi sebenarnya Allah berjuang bersama Anda. Ketahuilah, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari apapun yang pernah kita lihat. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, serahkanlah diri kita kepada Allah, biarkanlah kita hidup dan tumbuh bersama Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Mari kita tumbuh dalam Roh Allah untuk menghasilkan buah kehidupan, untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik Anda sepanjang hari ini, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu untuk Anda sekalian, sehat selalu.